Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini Anda belum tidur, mungkin Anda masih berada di ruang tamu, ataupun saat ini Anda sedang mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Tantangan Hidup bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, kata takdir tidak asing bagi telinga kita. Bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita. Kata takdir dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Kata takdir juga biasanya disejajarkan maknanya dengan kata nasib. Kata takdir sangat populer di lingkungan orang-orang beragama. Karena kata ini bertalian dengan oknum yang diakui sebagai berkuasa menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu manusia secara mikro dan atas dalam kosmos atau alam semesta ini secara makro. Baik yang terjadi atas seseorang maupun yang melibatkan alam semesta dan mempengaruhi banyak orang, seperti misalnya bencana alam. Oknum yang menentukan segala peristiwa dalam kehidupan tersebut adalah Tuhan. Di balik kata takdir diisyaratkan jelas adanya penentuan ilahi dalam segala kejadian atau peristiwa. Jadi takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan kehendak dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak atau absolut. Sebelum sesuatu peristiwa terjadi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Hal ini adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam hal ini Tuhan sekaligus berperan sebagai penulis cerita dan kidalang yang mengatur setiap peran kehidupan dalam pentas panggung sandiwara. Lebih tegas lagi, bila kita objektif memandang hidup dengan kacamata ini, maka berarti Tuhan berlaku sebagai pengatur remote control dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote tanpa kebebasan kesempatan memilih suatu pilihan. Pemahaman di atas ini pada akhirnya bisa membangun pandangan bahwa pengertian dan pertimbangan rasio manusia untuk mengambil keputusan menjadi sia-sia. Akhirnya, anjuran untuk menentukan peran dan tempat di hadapan Tuhan menjadi panggilan untuk percaya dan terima saja setiap peran yang akan ditentukan secara otomatis. Biasanya, pengakuan terhadap realitas takdir ini dianggap sebagai kesadaran akan kebesaran Tuhan. Mengakui supremasi atau keunggulan Tuhan, menyadari bahwa manusia hanya hamba. Manusia tidak boleh melawan apa yang Tuhan sudah tentukan. Penerimaan realitas takdir dianggap sebagai tanda pengabdian. Pada prinsipnya, umat hanya menerima saja dengan pasrah tanpa memberontak apa yang dialaminya. Sebab Tuhan yang menentukan. Umat dikehendaki untuk diam saja dan pasrah. Diam, titik konsep ini tidak benar. Banyak orang berpendirian bahwa oleh karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak perlu diatur atau dinasehati oleh siapapun, maka ia tidak akan membuat kekeliruan dalam rencananya. Sehingga manusia sepatutnya hanya menerima apa saja yang Allah perlakukan tanpa memiliki pilihan.
Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik dan pasti terlaksana. Karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas, bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat, maka kehendak dan rencananya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dan dengan kuasa apapun. Jadi apapun yang dialami manusia adalah rancangannya. Dengan kewenangannya yang tidak terbatas, Allah bertindak secara absolut. Berpijak pada anggapan di atas, ini berarti manusia akan selalu diperhadapkan dengan keadaan yang tidak dapat ditolaknya. Konsep ini sekilas sangat luhur dan agung, akurat dan alkitabiah. Tetapi konsep ini menghilangkan unsur kebebasan yang Allah telah taruh dalam diri manusia. Dengan demikian, menghilangkan tanggung jawab yang masing-masing individu harus pikul. Masalah yang bisa muncul kemudian adalah apakah manusia masih dianggap sebagai manusia yang berkualitas bila dengan berkeadaan tanpa kehendak bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Hendaknya kita tidak membela kebodohan kita dalam mengambil keputusan dengan alasan takdir. Dengan demikian kita mencoba hendak melemparkan atau memindahkan kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kehidupan begitu bukan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan merupakan tantangan yang menuntut keberanian dan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Matius 12 ayat yang ke-36, Roma 14 ayat 12, Ibrani 4 ayat yang ke-13, 1 Petrus 4 ayat yang ke-5, dan Wahyu 20 ayat yang ke-12. Kehidupan bukan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan merupakan tantangan yang menuntut keberanian dan tanggung jawab. Demikian renungan malam yang sudah Anda dengar. Saya berharap menjadi berkat. Selamat menikmati malam Anda untuk tidur. Tuhan Yesus memberkati.